Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang tentang batasan safar, tentang batasan safar yang di dalamnya sholat boleh untuk diqashar. Safar, karena kalau safar kan yang di dalamnya dibolehkan seseorang untuk melakukan qashar. Kemarin sudah kita jelaskan tentang batasannya. Saya mau tanya dulu sebelum kita masuk materi yang baru. Para ulama kita tentang batasan safar, para ulama kita tentang batasan safar yang dibolehkan di dalamnya untuk mengqashar atau meringkas sholat. Saya mau tanya nih Pak, tidak berpendapat satu pendapat atau beda pendapat tentang jarak yang ditempuh? Beda. Ada beberapa pendapat kemarin. Ada 3 pendapatnya tentang jarak bolehnya mengqashar ketika safar, itu ada 3. Yang pertama, berapa kilometer? 80 sampai 85. Hitunglah 85 kilometer. Ini pendapatnya siapa, Pak? Pendapatnya sedikit dari kalangan ulama atau pendapat paling banyak ini, Pak? Paling banyak. Pendapat yang paling banyak disebut dengan pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Mungkin timbul pertanyaan, Pak, apakah setiap pendapat jumhur itu selalu kuat? Dah fokus binato. Apakah pendapat kebanyakan, ini kan pendapat jumhur pendapat kebanyakan ulama itu bolehnya seseorang mengqashar sholat itu kan 80 atau 85 kilometer. Nah, ini pendapat jumhur. Bismillah. Izin loh. Yang jadi pertanyaan, apakah setiap pendapat jumhur itu selalu kuat? Oh iya. Apakah setiap pendapat jumhur itu kuat? Jawabannya belum tentu, Pak. Jawabannya belum. Ada kalanya pendapat jumhur itu lemah dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Itu yang pertama. Pendapat yang pertama 80 sampai 84 km. Yang kedua, udah ada kampanye Nona. Pendapat yang kedua
Sebelah kiri. Pendapat yang kedua, sahul. Safar. Mikirnya begini terus ya. Sepanjang-panjang jalan. Pendapat yang kedua, 3 hari 3 malam. Baru boleh seseorang itu perjalanan yang dilakukan oleh seorang 3 hari 3 malam. Perjalanan yang dimaksud pakai oto, pakai mobil atau apa? Sebagian ulama menyebutkan pakai unta. Perjalanan pakai unta 3 hari 3 malam. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Yang ketiga apa? Kebiasaan masyarakat setempat. Kembali kepada uruf. Atau boleh juga kita katakan tidak ada batasan. Ya, atau tidak ada batasan. Itu pendapat ya sesuai dengan kembali kepada uruf masyarakat setempat. Berarti ada 3 pendapat. Pendapat jumhur ini pendapat kebetulan insya Allah yang paling kuat dalam masalah ini. Apa itu? 85 kilometer. Baru boleh kita melakukan sholat dalam keadaan qashar. Itu yang pertama. Kemarin kita sudah sempat singgung. Hukum asal perempuan mengadakan safar. Hukum asalnya apa, Pak? Perempuan mengadakan safar, bepergian jauh tanpa mahram. Hukum asalnya apa ya, Pak? Haram. Kepentingan kita jangan dibiarkan mereka safar dalam keadaan sendirian. Kecuali dengan syarat-syarat yang sudah kita jelaskan kemarin. Aman dari fitnah. Kemudian orang yang menemani perempuan atau istri kita adalah orang-orang yang terpercaya. Kemudian di jalan kita bisa pastikan umpamanya memang jalan itu aman dan seterusnya. Kalau aman dari syarat-syarat ini maka dalam kondisi itu boleh dia melakukan safar. Tapi hukum asalnya dilarang. Hukum asalnya dilarang. Baik. Apalagi ada yang ngasih faedah lagi kemarin? Baik, sekarang kita lanjut materi. Bagian yang keempat. Bagian yang keempat. Apakah orang yang berniat tinggal itu boleh mengqashar? Ini bagian yang keempat yang akan kita bahas. Ada orang yang safar. Tapi niatnya itu mukim, memang untuk pindah. Baik, kita baca ya. Barang siapa yang berniat tinggal itu kalau dalam bahasa Arab apa ya? Mukim. Ya, mukim memang diam dia. Kalau kita satu tinggal di kota baru atau nama lainnya disebut dengan kita sedang mukim, bukan dalam keadaan safar. Safar tadi kan dalam keadaan kita melakukan perjalanan yang sudah kita jelaskan. Nah, barang siapa yang berniat untuk tinggal, maka perkaranya perlu dirinci. Kalau niatnya untuk diam di non, dirinci dulu. Bila dia niat tinggal secara mutlak, maka dia tidak boleh mengqashar. Memang niatnya untuk pindah. Ya, maka ketika itu maka dia tidak mengqashar lagi. Ketika sampai di tempat tujuannya, ditanya, untuk melakukan safar dari Kota Baru ke Pontianak, tujuannya apa? Oh, tujuannya untuk kuliah, untuk kerja di sana. Berapa lama? 2 tahun, mau untuk pindah dulu. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika sampai di tempat tujuan, maka kita tidak boleh mengqashar. Nah, clear nih? Tidak boleh mengqashar. Kecuali nanti ada rincian-rinciannya. Ya, umpamanya kita tahu nanti berapa hari dan seterusnya, kita rencananya untuk tinggal di sana dan seterusnya.
Karena dalam kondisi ini tidak ada sebab membolehkannya untuk mengqashar. Karena dalam kondisi ini tidak ada sebab untuk boleh dia mengqashar. Apa sebab yang hilang tadi? Apa sebab yang hilang? Kan tadi kan ada orang yang melakukan safar deh. Fokus melakukan safar. Nah, safarnya ini dalam rangka untuk pindah. Dalam rangka untuk pindah. Nah, ketika dia sampai di tempat tujuan, deh, kan saat itu dia udah tidak boleh lagi untuk mengqashar. Kata beliau, karena dalam kondisi ini tidak ada sebab membolehkannya untuk mengqashar. Apa sebabnya? Safarnya sudah selesai. Safar duan sudah selesai. Karena niatnya di sana untuk mukim atau dia langsung dihendak untuk pindah lagi gitu. Nah, itu yang pertama, kondisi yang pertama. Demikian halnya dengan orang yang berniat tinggal lebih dari 4 hari. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Atau tinggal untuk sebuah hajat, sementara dia mengira bahwa ia tidak akan selesai kecuali setelah 4 hari. Ya, karena Nabi SAW tinggal di Mekah, lalu di sana beliau sholat 21 waktu. 21 waktu berapa hari? Satu hari berapa waktu? 5. Ya kan? Kalau 20 aja 20 berapa waktu? 5 kali 4 20. 4 hari. Deh, lebih sedikit. Lalu di sana beliau sholat 21 waktu, sholat dengan mengqasharnya. Hal itu karena Nabi SAW tiba di waktu subuh hari keempat Dzulhijjah. Lalu beliau tinggal sampai di hari Tarwiyah. Lalu beliau sholat subuh, kemudian meninggalkan Mekah. Maka barang siapa yang tinggal selama 4 hari atau kurang, siapa yang tinggal 4 hari atau kurang, maka boleh bagi dia untuk mengqashar. Dan barang siapa yang tinggal lebih lama, maka dia menyempurnakan. Ini sebagian pendapat ulama. Bolehnya mengqashar hanya 4 hari. Dan ini diantaranya kalau tidak salah pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. 3 hari atau 4 hari kata mereka boleh menjamak dan boleh mengqashar. Setelah itu walaupun nih, ini sebagian pendapat ya, walaupun belum ada niat untuk apa? Untuk mukim di situ, maka masih boleh. Mereka berpendapat diantaranya sebagian pendapat mereka bolehnya mengqashar itu hanya waktunya 3 hari atau 4 hari begitu. Kalau udah lebih dari itu tidak boleh. Ini sebagian pendapat ulama. Tapi saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya kita belum niat untuk tinggal di suatu tempat, maka dalam kondisi itu masih boleh kita menjamak dan mengqashar sholat. Tapi ingat Pak, kalau jamak ini berkaitan dengan nih kaidah yang harus kita ketahui. Kalau menjamak ini artinya menggabungkan saja. Ini berkaitan dengan keperluan. Nanti kan kita jelaskan. Dalam keadaan sakit boleh kita menjamak. Menggabungkan antara zuhur dengan asar boleh. Tapi kalau dalam keadaan sakit tidak diqashar. Karena qashar ini syaratnya harus safar. Karena qashar atau meringkas dia syaratnya harus qashar. Kalau menjamak syaratnya ada keperluan. Baik ketika kita di rumah, seperti contohnya tadi dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan safar yang sangat berat. Boleh kita menjamak. Kalau dalam safar boleh dua-duanya. Boleh jamak dan boleh qashar sekaligus. Kalau dalam keadaan mukim masih boleh jamak. Masih dibolehkan menjamak. Contoh dalam keadaan sakit. Kalau qashar tidak boleh dalam keadaanmu mukim. Mutang-mutang lah tuh. Paham ya insyaallah ya. Nanti tanya aja nanti kalau
Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kelima. Bagian kelima. Keadaan-keadaan di mana musafir wajib menyempurnakan sholat. Baik, kita kemarin sudah belajar dan sudah kita jelaskan tentang kalau orang yang musafir lebih ditekankan atau lebih utama bagi dia untuk mengqosor. Kenapa? Karena itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kita ambil dapat pahala. Kalaupun seandainya tidak kita ambil itu tidak berdosa. Jadi inti kalau duan safar, duan mau sempurna sholat secara umum aku nampaknya tidak amkosor. Boleh. Boleh kalau tanya boleh. Tapi lebih utama mengkosor dan menjamak. Karena ketika itu memang sangat ditekankan. Di antaranya sebabnya kenapa? Perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat dan juga para ulama seluruhnya. Nah, di sini disebutkan keadaan-keadaan di mana orang yang musafir wajib menyempurnakan sholat. Tadi kan kita ada bicara hukum asalnya kalau dalam keadaan safar kan kosor. Tapi ada kondisi-kondisi kita jadi wajib sempurna sholat kita, nggak boleh dikosor. Tapi posisinya dalam keadaan safar. Paham nih? Saya mau tanya ulang. Kalau orang sedang safar, lebih utama dia diringkas atau sempurna sholatnya? Ringkas ini bicara utama dan tidaknya ya. Kalau boleh dan bolehnya, dua-duanya boleh, tidak masalah. Nah, kita sekarang mau jelaskan nih. Nah, dalam keadaan safar, ada kondisi-kondisi tertentu yang kita wajib untuk menyempurnakan sholat kita. Kalau zuhur 4 am. Kalau asar 4 am. Nah, kita akan baca. Yang pertama, bila orang musafir bermakmum kepada orang yang mukim. Nah, bila musafir makmum jadi makmum dengan orang yang mukim, maka kondisi seperti ini wajib bagi dia untuk menyempurnakan sholatnya tidak dikosor. Dengan catatan dia mendapatkan ruku terakhir dari siapa, Pak? Imam. Saya kasih contoh. Duan umpamanya safar ke Pontianak. Mau mengerjakan sholat zuhur di Masjid Mujahidin umpamanya. Ya. Nah, orang yang di Masjid Mujahidin itu imamnya disebut imam yang mukim, Pak. Duan yang datang itu sebut orang yang safar. Ketika duan masuk kemudian bermakmum dengan orang yang mukim, dapat rakaat yang pertama, rukuknya dapat. Berarti posisinya sempurna. Kalau duat masih dapat rukuk yang pertama, dia dapat rukuknya imam. Berarti kan boleh 1 rakaat. Dapat. Dapat juga rakaat kedua. Rakaat ketiga boleh. Rakaat keempat pun masih dapat juga rukuknya imam. Duan masih dapat rukuknya siapa? Allahu Akbar. Ini rukuknya imam. Duan datang. Rakaat akhir tuh. Berarti sholat duan sempurna atau dikosor? Lagi sempurna. Tapi kalau seandainya kondisinya begini, Pak. Sami Allahu liman hamidah. Rakaat akhir tuh, duan datang. Takbir duan. Allahu takbiratul ihram. Nah, kondisi seperti ini duan sholatnya lengkap 4 rakaat atau dikosor? Apa penyebabnya, Pak? Tidak dapat rukuknya imam. Berarti duan tidak dianggap mendapatkan sholat bersama imam yang sedang mukim. Paham ya masalahnya ya? Insyaallah ya. Intinya duat dihitung ruku. Kalau lagi dapat ruku takhir, berarti sholatnya sempurna. Maksudnya sholat yang mana nih, Pak? Sholat yang duat ikut bersama
Imam sholat lohor. Habis ya Duan sholat lagi 2 rakaat. Sholatnya 4 atau 2? 2. Baik, timbul lagi pertanyaan, Pak. Disebutkan oleh para ulama, kita ketika safar, ketika dalam keadaan safar, kan kita tinggal nih sholat-sholat sunnah. Betul tidak, Pak? Sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, itu didudi kan, ditinggal, tidak dikerjakan. Jangankan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat wajib saja diringkas. Nah, disebutkan para ulama, ketika kita, ini kondisi kita saat itu bermakmum dengan orang yang mukim, maka hukum kita menjadi orang mukim. Maksudnya, Duan boleh mengerjakan qobliyah dan ba'diyah. Ini faidah, Pak. Karena Duan saat itu dihukumi sedang mengikuti orang yang mukim. Berarti yang dikerjakan oleh orang-orang mukim boleh dikerjakan. Contoh Duan ke Masjidil Haram. Masjidil Haram, Duan sholat bersama imam Masjidil Haram dengan Syekh Sudes umpamanya kan. Kalau kita pindah deh, insya Allah. Ya, berimam dengan Syekh Sudes. Boleh nggak Duan sholat qobliyah? Boleh. Kenapa? Karena saat itu Duan dihukumi sebagai orang yang mengikuti imam dalam keadaan mukim. Boleh ba'diyah, boleh ba'diyah dan qobliyahnya boleh dilakukan. Nah, sebagaimana yang sudah kita singgung, ada satu sholat sunnah yang memang tidak Nabi tinggalkan, yaitu apa? 2 rakaat sebelum subuh. Itu memang Nabi tidak dudi, Pak. Ya, itu memang Nabi tidak dudi. Bahkan kalau seandainya kita memang kebiasaan kita tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh itu. Nah, sekali-sekali pemaduan terlambat tidak dapat 2 rakaat, maka boleh diqadha setelah sholat subuh, Pak. Itu diperbolehkan. Pemaduan memang tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum yang disebutkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatan qabla salatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau mau cari dunia gampang tuh ya. Hanya dengan bandit bah. Tidak sebanding juga kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Bayangkan, lebih baik daripada dunia beserta isi dengan cuma 2 rakaat. Makanya dalam hadis Nabi SAW pernah beliau jalan dengan para sahabat, Pak. Jalan dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW ketika itu beliau melihat ada seekor kambing yang sudah mati, kemudian telinganya putus, Pak. Kata Nabi SAW, wahai para sahabat, ada tidak di antara kalian yang mau ini? Kata sahabat, udah, ini mati ya Rasulullah. Kalaupun seandainya hidup, nampaknya kami juga tidak akan mau menerima itu. Kata Nabi SAW, dunia ini lebih buruk daripada bangkai. Ini prinsip kita sebagai seorang muslim itu. Jadi jangan terlalu kita kerja dengan dunia sampai kita melupakan akhirat. Karena yang kita kejar itu sebenarnya apa ya, Pak? Lebih buruk daripada bangkai. Dia akan bisa jadi bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta tersebut, ketika harta yang kita cari, kerja yang kita goga itu untuk menopang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi harta yang mulia. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak kalian tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jangan sampai harta yang kita kumpulkan, jangan sampai pekerjaan yang kita goga itu membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membuat kita lalai dari menuntut ilmu. Karena ilmu ini termasuk ibadah yang terbesar, termasuk jihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada mantau faidah yang ditulis-tulis tidak kemarin. Orang yang dia istiqomah dalam menuntut ilmu, insya Allah istiqomah dia dalam ibadah. Orang yang sering datang ke majelis ilmu, kemudian sering duduk di majelis ilmu, sering mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, mudah-mudahan dia mendapatkan istiqomah. Kenapa, Pak? Kalau kita
sudah meninggalkan majelis ilmu, maka hati kita ini akan futur namanya. Hati kita ini akan lemah. Karena hati ini diibaratkan ya seperti apa, Pak? Seperti tanah yang kalau tidak disiram itu akan menjadi kering. Kemudian juga kawan-kawan ini sangat penting sekali. Sangat perlu kawan. Cari kawan-kawan yang baik, Pak. Cari kawan-kawan yang soleh. Cari kawan-kawan yang mereka mencintai ilmu. Cari kawan-kawan yang mereka mencintai sunnah. Karena itu akan sangat berpengaruh dengan kita. Kalau kita berkawan dengan orang yang tidak menuntut ilmu, bukan antara kawan dengan sahabat beda ya. Semua orang boleh kita kawan, Pak. Tapi sahabat jangan. Semua orang boleh kita kawan, tapi sahabat jangan. Kalau sahabat itu kan orang yang sangat dekat dengan kita begitu. Nah, kalau bersahabat itu bersahabatlah dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi, kondisi yang pertama ini tadi sudah kita rinci, bila orang musafir kemudian dia bermakmum kepada orang yang mukim, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Sesuai dengan rincian tadi ya, Pak. Kenapa? Yang pertama alasannya apa? Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Jadi kalau imamnya 4, ya 4 kita. Itu diantara dalilnya. Yang kedua, ya berdasarkan ucapan Ibnu Abbas, manakala dia ditanya mengenai sholat dengan sempurna di belakang orang yang mukim, ya kata Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, tilka sunnatu Abil Qasim, itulah sunnah Rasulullah SAW. Apa itu sunnah maksud di sini? Sholat sempurna di belakang orang yang mukim. Oh, timbul pertanyaan. Kalau seandainya Duan didorong jadi imam, ngerti. Tiba-tiba sedang dorong. Kalau pakai gamis, bagak-bagak, biasa didorong nak jadi imam. Kalau di tempat lain, yang tidak kenal kita. Pak, maju Pak, maju kok. Kalau bisa Duan tolak. Maaf Pak, kami lagi safar. Kami itu sholatnya qashar dan jamak. Biasanya paham sudah. Tapi zaman tak ilham Pak. Harus maju Duan, ngerti. Sholat Duan ngerti. Sholat Duan tetap qashar, Pak. Tapi timbul masalah nanti itu. Maka aku udah mudah. Kalau disuruh jadi imam di tempat yang kita apa namanya safar biar nang maju, nang nekat maju. Kadang kan kita kan ya maju kok. Kadang sengaja ngode-ngode pindah dia pun dolok ngode-ngode biar disuruh jadi imam gitu. Ya jangan. Timbul masalah nanti. Kenapa? Karena Duan sholat ketika jadi imam, sholatnya tetap di qashar. Yang lebih utama. Tapi kalau seandainya Duan sholat pun dalam keadaan apa namanya jadi imam begitu, mengimami orang yang mukim, kemudian sholat dalam keadaan sempurna juga boleh. Berarti kalau seandainya boleh begitu, ya udah. Duan kalau terpaksa didorong jadi imam dan pun jonak dia, bah. Jonak lagi kan wajah. Nampak tuh jadi sedap juga kan. Majulah Duan berarti jadi imam, maka sholatnya sempurna saja. Khawatir nanti menimbulkan fitnah. Kemarin juga ada faedah dari kawan-kawan, ada yang bertanya. Oti seandainya Ustadz, kalau kita bermakmum dengan orang yang sholat Isya, kita tuh belum sholat maghrib. Ada yang bertanya kemarin. Umpamanya Duan pindah sompat, sholat maghrib dalam keadaan safar, datangnya Isya kinun. Tunggu lo nampak. Dasar kan menang ngitung kan, nunggu ya dah selesai satu rakaat. Boleh begitu kan? Nah boleh. Sengaja wudhu lama kan deh. Wudhu dulu kok biar tidak selesai serakaat kan habisnya 3 pasam ya wah. Itu tidak sesuai sunnah wah. Tidak sesuai sunnah. Ya sunnah kuti aja namahan Duan. Ikut dengan mereka sholat Isya. Tapi Duannya niatnya sholat maghrib. Koti Ustaz, tidak kan 4 rakaat kita 3. Oh iya, Duan jangan 4 wah. Duan jangan 4. Tapi ini pun akan menimbulkan gejolak nanti Pak. Kalau orang tidak paham. Apa
Baik sholat sentuh ayat kemah itu. Jadi posisi kondisi seperti itu, Duan tetap sholatnya 3 rakaat. Tapi jangan salam dulu. Paham nih? Sholatnya kita tetap 3 rakaat. Sampai tahiyat akhir tunggu. Tunggu sampai imam, yang imam kan nanti angkat lagi deh. Allah. Duan lagi tahiyat tuh, lagi tahiyat. Ya udah diam aja dulu. Tunggu sampai mereka selesai. Kemudian imamnya tahiyat akhir, Duan pun kan tahiyat akhir juga ya kan posisi. Imam selesai salam, assalamualaikum, pokok Duan salam, waalaikum. Tanya sedang apa ya Duan? Kami itu sholat 4 kok, Duan 3 apa kemah? Itu mbak kemah, wakas mbak kemah. Oh enggak Pak, mohon maaf Pak. Aku sholat maghrib. Oh, kok sholat maghrib di waktu isya nyelakit Duan kemah? Aku lagi dalam keadaan safar. Jelaskan saja. Ya, kalau menjelaskan dengan orang yang mau tahu tuh nyaman, Pak. Kalau menjelaskan dengan orang yang nak ngetes beda, Pak. Duan borek dalil apa pun tidak akan diterima, Pak. Maka antum kalau ngelihat kalau diskusi pantau-pantau Malaysia. Nampak nak ngetes no, dah Pak. Amne juga Duan Pak. Dah saya Mbak. PK muntit kita. Kenapa? Karena kalau Duan kasih dalil Quran, kasih tuh Pak dalil Quran, enggak Ustaz ya pokok itu. Dalil hadis, nada Ustaz. Tuh Duan tuh sebenarnya orang ilmu pun apa? Dibawa dalil Quran enggak masuk, dibawa dalil hadis enggak masuk. Kalau kita seorang muslim sikapnya bagaimana ketika disebutkan dalil, Pak? Taslim. Enggak boleh kita tolak, Pak. Maka disebutkan dalam ayat surah Nisa, "Fala wa rabbika la yu'min." Maka demi Rabbmu, kamu belum dikatakan beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kamu belum dikatakan beriman sampai kamu menjadikan Nabi Muhammad hakim terhadap perkara yang kamu perselisih. Kemudian tidak mendapatkan rasa kharat. Kharat itu dalam hati itu rasa berat menerima apa? Keputusan, menerima hadis, menerima ayat Quran, enggak berat kita. Ya, wa yusallimu taslima. Kemudian dia menerima dengan lapang dada. Ya, itu sikap kita. Maka saya tuh pernah ditanya ada orang WA, Ustaz, saya ada di satu tempat, kemarin kok ya cerita deh. Cuman di tempat itu bang enggak mau nerima sunnah. Nah, orang yang enggak mau nerima sunnah itu ada 2 kemungkinan, Pak. Yang pertama, karena dia yang jelas enggak benar. Yang jelas enggak benar. Kadang ketimpu, ya benar. Ada orang, Ustaz, dia enggak boleh nerima Quran. Ya karena memang mereka belum ditarbiyah, artinya belum diajarkan bagaimana sikap dan tata cara kita bermuamalah dengan Quran. Duan kalau orang dah tunduk dengan Quran nyaman ngurus, Pak. Betul tidak, Pak? Dikasih hadis, oh tuh deh hadis Ustaz. Dah ada sih komentar. Dua ayat Quran, itu ayat Quran, tidak akan ada komentar. Cuman kalau Duan ada bertemu dengan orang yang belum ada pengagungan kepada Quran, belum ada pengagungan kepada sunnah, tidak akan ditolak ya terus, Pak. Maka ini dulu yang kita munculkan. Kadang datang ngomong itu bid'ah tuh, oh itu nakal tuh, oh habis yang kita bila kali. Ya metode dakwah itu ada metode. Maka para ulama ada disebut dengan thariqatud dakwah. Harus belajar dakwahnya seperti apa. Metodenya seperti apa. Makanya sering saya sampaikan, kita berdalil dengan Quran dan Sunnah betul, Pak. Tapi metode kita menyampaikan apakah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita? Kadang belum tentu. Kadang di metodenya tersebut kita yang salah. Ayat Quran tidak ada yang bantah, Pak. Betul ayat Qurannya seperti itu, hadisnya seperti itu. Tapi metode dan tata cara kita terkadang menyelisihi apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Maka keliru juga kita. Jadi pilih yang mana? Enggak. Pilih yang mana? Kira-kira kalau suruh jadi imam 4 atau 2? Baga dah 2 jam 4 jam menyantai lah ambil kan biar deh. Kami aman dia kita kan gitu. Itu kondisi yang pertama. Berapa menit tuh? Ada. Yang kedua, kita sedang bahas apa itu? Fokus dulu, nona. Bahas tentang apa ini? Wajibnya kita menyempurnakan sholat ketika safar. Kondisi-kondisi yang kita memang harus sempurna. Yang kedua, bila musafir bermakmum kepada orang yang diragukan.
Bila orang yang safar bermakmum kepada orang yang apakah dia itu mukim atau musafir? Bila seorang musafir bermakmum kepada orang imam sementara dia tidak tahu apakah imam itu mukim atau musafir, maka saat itu contohnya seperti saat di bandara atau yang sepertinya, maka dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya. Tuhan datang ke masjid atau di bandara atau di mana, nak bermakmum dengan sentuhan. Tapi aku ragu ke sentuhan itu tuh mukim, apa ya sholatnya atau safar sentuhan. Kalau dalam kondisi seperti itu apa? Sempurna sholat kita. Apa sebab Pak? Karena kalau qasar tuh harus ada yang harus kita yakini, yakin memang ya itu. Apa nama imam itu dalam keadaan apa ya? Musafir atau dalam mengqasar. Maka dia wajib menyempurnakan sholat karena qasar memerlukan niat yang pasti. Karena qasar itu niatnya harus pasti. Apa itu? Ya, memang pasti benar-benar musafir dia. Ya, bukan lagi dalam keadaan ragu. Adapun keraguan, maka dia harus menyempurnakannya. Kalau ragu, sempurnakan. Yang ketiga. Ingat nih 3. Di dalam safar apabila dia teringat sholat yang ditinggalkan saat mukim, misalnya seorang laki-laki musafir, di tengah safarnya dia teringat bahwa dia sholat zuhur di tempat tinggalnya tanpa wudhu. Duan safar, pergi ke Nangapino, udah sholat lohor itu. Ingat-ingat di Nangapino, tak pe tadi sholat lohor tuh nada wudhu. Nggak wudhu. Sedangkan posisi kita dalam keadaan safar. Apa yang dilakukan? Sholat dalam keadaan sempurna. Karena sholatnya sholat sempurna. Atau teringat adanya sholat yang tertinggal saat masih mukim. Maka dalam kondisi seperti ini dia harus melaksanakan sholat secara sempurna. Dalilnya apa Pak? Kata Nabi SAW, Man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idha dakaraha. Kata Nabi SAW, barang siapa man nama an sholatin, tertidur dari sholatnya atau lupa, au nasiyaha falyusalliha idza dak, maka dia salat ketika dia ingat. Ini sama kasusnya dengan kita ingat salat subuh terlambat, Pak. Dengan terlambat terus tiap hari. Pamannya duat salat subuh terlambat, ingat-ingat jam 10 pagi. Apa yang dia lakukan, Pak? Langsung wudhu, langsung salat. Langsung wudhu, jangan ditunda-tunda, Pak. Langsung wudhu, langsung salat. Itu dibolehkan dalam kondisi kalau tiap hari itu boleh, Pak. Tiap hari ingat jam 10, obok lagi ingat jam 10, ya aja sengaja. Ya, sengaja. Betul. Ingat jam 10, ingat jam 10, jam 7 aku ingat. Kata Ustaz Modahti boleh sholat jam 7. Ini salah paham. Ini kondisi-kondisi darurat. Baik, cukup sampai sini. Kita sampai di poin yang ke-3. Insyaallah pekan depan kita lanjut di poin ke-4 atau poin yang ke-5. Setelah bab ini kita masuk bab sholatul Jum'ah. Setelah bab ini kita masuk tentang sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Dengar ya. Ada yang mau tanyakan? Atau nanti selesai kajian boleh tanya-tanya. Atau ngopi-ngopi bareng lagi tempat Bang Tadin. Bang Tadin pandai mulah sentuh apa sana ilik mulah sentuh. Wah, teku dan amam. Ayo. Mantau status sudah. Wah, aku mudah nyanyi beliau. Antuk kami pas ilik itu pandai mulah itu kemenangan. Nesi pertanyaannya enggak ada ya? Enggak ada ya? Boleh, Pak? Boleh. Baca doa sebelum salam kan banyak. Boleh itu, sangat dianjurkan bahkan. Iya, betul. Boleh. Baca doa aja. Baca doa sebanyak-banyaknya sampai sudah mau
tahiyat mau salam, baru kita berhenti salam. Baik, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga kepada kawan-kawan yang mendengarkan. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.